Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kembali kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga semua sehat dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini pelajaran pendidikan agama Islam kelas 8 dengan materi lebih dekat dengan Allah dengan mengamalkan salat sunnah, dengan pembahasan memahami ketentuan salat sunnah berjamaah. Materi ini ada pada buku pelajaran pendidikan agama Islam kelas 8 bab 4 halaman 55. Silahkan anak-anak buka, persiapkan alat tulis dan bukunya agar kita bisa belajar dengan tenang dan lebih cepat memahaminya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa dapat memahami pengertian salat sunnah berjamaah dan siswa dapat menjelaskan macam-macam salat sunnah berjamaah dan tata cara pelaksanaannya. Untuk mengambil berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu. Warzuqna fahma, dan berikanlah kepada kami pemahaman yang baik. Allahumma alhimna rusydi. Ya Allah, ilhamkanlah kepada kami kecerdasan. Wa a'idna min syarri nafsi, dan lindungi kami dari kejahatan nafsu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita hari ini setelah pesan-pesan berikut. Marilah anak-anak semua kita mengamati gambar yang ada pada layar. Gambar pertama ini adalah masyarakat sedang salat berjamaah di tengah lapang. Sedangkan gambar kedua di sini fenomena terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang ketiga adalah masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, bahkan di sini ada di bawah juga binatang ternak, sedang melaksanakan salat berjamaah di tengah lapang di bawah asap kabut. Nah anak-anak, pesan apa yang dapat kita ambil dari gambar yang ada tadi? Yaitu pesan yang dapat kita ambil yaitu mengenai pembagian dari salat sunnah berjamaah. Baiklah, kita masuk ke salat sunnah berjamaah. Pengertiannya adalah salat sunnah itu adalah salat selain salat fardu, yakni selain salat fardu yang jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Kemudian di sini pengertian salat sunnah berjamaah adalah salat sunnah yang dianjurkan pelaksanaannya secara berjamaah. Satu orang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Macam-macam salat sunnah berjamaah. Jadi di sini ibu bagi di antaranya adalah yang pertama salat Aidain. Mungkin anak-anak tahu salat Aidain itu adalah salat 2 hari raya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kemudian pembagian yang kedua adalah salat Kusufain, yaitu salat 2 gerhana, gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang ketiga adalah salat Istisqa, salat meminta hujan. Kita masuk ke penjelasan yang pertama. Salat Aidain adalah salat 2 hari raya. Itu yang pertama, salat hari raya Idul Fitri yang dikerjakan setiap pada tanggal 1 Syawal. Yang kedua, salat hari raya Idul Adha yang dikerjakan setiap pada tanggal 10 Zulhijjah. Mungkin anak-anak semua pernah mengikuti atau ikut orang tuanya ke masjid atau musala untuk melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha.
Tapi tidak salahnya kita tetap mendalami materi tentang ini. Kita lanjut lagi adalah salat sunnah itu Idul Fitri dan Idul Adha itu hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Waktu pelaksanaannya itu sejak matahari terbit sampai tergelincirnya matahari. Dan untuk salat Idul Adha itu dianjurkan lebih awal karena ingin pelaksanaan penyembelihan hewan korban. Jadi salat Idul Adha itu hendaklah lebih awal daripada salat Idul Fitri karena ada ibadah lain yaitu ibadah kurban. Adapun dalil hadis dari Rasulullah yang menjelaskan tentang salat Idul Fitri dan Idul Adha adalah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah thumma yansarifu fayaqumu maqabilan nasi wan nasu julusun ala sufufihim faya'izuhum wa yusihim wa ya'muruhum, rawahul Bukhari. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke lapangan tempat salat itu di musala, juga bisa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu hal pertama yang dilakukan Rasulullah adalah salat. Kemudian ia berangkat dan berdiri menghadap jamaah, sementara jamaah tetap duduk pada saf masing-masing. Lalu Rasulullah menyampaikan wejangan, pesan dan beberapa perintah. Hadis riwayat Bukhari. Inilah anak-anak dalil diantaranya tentang anjuran untuk melaksanakan salat Aidain. Kita lanjut tata cara salat Aidain. Salat Aidain, salat Idul Fitri dan Idul Adha itu tata caranya itu yang membedakan hanya pada niat. Niat salat Idul Fitri adalah usolli sunnata Idul Fitri raka'ataini. Kalau kita makmuman lillahi ta'ala, sengaja aku salat Idul Fitri 2 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Kalau imam maka imaman lillahi ta'ala. Sedangkan salat Idul Adha niatnya usolli sunnatal Idul Adha raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Kalau kita sebagai makmum, sengaja aku salat sunnah Idul Adha 2 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Kalau kita imam maka niatnya imam. Pada rakaat pertama meliputi takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah. Setelah itu takbir sebanyak 7 kali. Setiap takbir diselingi dengan membaca tasbih, membaca surah Al-Fatihah, kemudian salah satu surah dalam Al-Quran. Kemudian lanjutkan rukuk, iktidal, sujud pertama, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua, lalu bangkit dari sujud langsung berdiri untuk rakaat kedua. Rakaat kedua kita lanjut meliputi takbir lagi sebanyak 5 kali dan tasbihnya 4 kali. Karena di setiap takbir itu dibacakan tasbih subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Maka tasbihnya 4 kali, takbirnya 5 kali pada rakaat kedua. Selesai sholat maka khatib naik ke atas mimbar untuk berkhutbah dan para jamaah tetap duduk mendengarkan khutbah sampai selesai. Jadi inilah perbedaan antara rakaat pertama dan rakaat kedua itu hanya rakaat pertama itu setelah doa iftitah membaca takbir 7 kali, tasbih 6 kali. Pada rakaat kedua anak-anak itu setelah berdiri naik rakaat kedua membaca takbir 5 kali dan tasbih 4 kali. Sudah paham anak-anak? Semoga Allah berikan pemahaman kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lanjut kita masuki bagian yang kedua yaitu salat kusufain, yaitu salat dua gerhana. Adalah salat sunnah yang dilakukan karena terjadinya gerhana matahari atau kusuf atau terjadinya gerhana bulan. Waktu pelaksanaan salat gerhana matahari adalah sejak awal terjadinya gerhana sampai matahari tampak seperti semula. Waktu pelaksanaan salat gerhana bulan, sejak terjadinya gerhana sampai bulan tampak utuh seperti semula. Itu beda pelaksanaannya. Kalau tata cara pelaksanaannya itu kemudian hukum salat kusufain adalah sunat muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian dalil dianjurkannya salat kusufain adalah Bismillahirrahmanirrahim. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah
la yankisafani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha wa sallu hatta yanjali. Dan tadi dalil tentang pelaksanaan salat 2 gerhana, yang artinya sesungguhnya matahari dan bulan adalah sebuah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tidak menjadi gerhana disebabkan karena kematian seseorang atau karena kelahiran. Bila kalian mendapati gerhana, maka lakukanlah sholat dan berdoalah hingga selesai fenomena ini. Hadis riwayat Bukhari nomor 1043 dan hadis riwayat Muslim nomor 915. Inilah dalil tentang salat kusufain. Kemudian tata cara salat 2 gerhana adalah sama, yang membedakan hanya niatnya. Kalau salat gerhana matahari niatnya usali sunnata kusuf samsi rakaataini lillahi ta'ala. Kalau kita sebagai makmuman, kalau imam, imaman lillahi ta'ala. Kemudian kalau salat gerhana bulan, maka niatnya usali sunnata khusufis qamari rakaataini lillahi ta'ala, makmuman lillahi ta'ala. Sengaja aku salat gerhana bulan 2 rakaat makmum karena Allah ta'ala. Kalau kita menjadi imam, maka niatnya imaman lillahi ta'ala. Kemudian tata cara yang lain setelah niat tadi adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram, habis itu berdiri, doa iftitah dan membaca surah Fatihah dan salah satu surah yang lain. Setelah ini rukuk. Setelah rukuk berdiri lagi, bangkit atau iktidal. Setelah iktidal maka kembali lagi membaca surah Al-Fatihah dan surah yang lain. Selesai rukuk lagi, kemudian iktidal, bangkit lagi dari rukuk. Setelah itu sujud pertama, duduk di antara 2 sujud, lanjut sujud kedua dan dilanjutkan lagi dengan berdiri menghadapi rakaat pertama. Rakaat kedua ini sama dengan tata cara rakaat pertama, itu dibaca lagi doa iftitah, surah Al-Fatihah dan surah yang lainnya sampai terakhir, yaitu sujud kedua, kemudian duduk di antara duduk tasyahud akhir. Setelah duduk tasyahud akhir kemudian salam. Jadi yang membedakan antara salat gerhana matahari dan gerhana bulan dengan salat sunnah yang lain itu adalah kalau gerhana matahari dan bulan itu membaca satu rakaatnya itu membaca doa iftitah dan Fatihah, membaca Fatihah dan surah yang lain itu 2 kali dalam satu rakaat, rukuk 2 kali, iktidal 2 kali. Kalau salat sunnah yang lain itu hanya 1 kali dalam satu rakaat. Jadi itu yang membedakan. Caranya sama rakaat pertama dengan rakaat kedua. Jadi disitulah kita bisa memahami perbedaan tadi antara salat kusufain dengan salat sunnah yang lainnya. Kita lanjut salat istisqa, salat memohon hujan. Salat ini biasanya anak-anak dikerjakan kalau terjadi kemarau panjang, sudah kesulitan mencari air, kemudian banyak pohon-pohon yang kekeringan, sehingga kita tidak dianjurkan untuk datang ke dukun, datang ke orang pintar. Tetapi kita sebagai muslim, anjuran Rasulullah untuk melaksanakan salat istisqa, yaitu salat memohon diturunkannya hujan. Kita lanjut pengertian salat istisqa itu adalah salat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan secara berjamaah dengan tujuan memohon kepada Allah agar diturunkannya hujan. Itulah salat istisqa seperti gambar yang ketiga ditampilkan tadi. Sebelum pelaksanaan salat istisqa, kita dianjurkan untuk pertama berpuasa selama 4 hari berturut-turut, dan ada juga di antara ulama yang mengatakan 3 hari berturut-turut, ya, hari keempatnya melaksanakan salat istisqa. Kemudian kita disuruh perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang kita lakukan. Ketiga, dianjurkan untuk dilaksanakan di tanah lapang dan di tengah hari. Berpakaianlah yang sederhana, kemudian kalau dianjurkan juga membawa binatang peliharaan
seperti gambar tadi ada di sana binatang peliharaan. Kemudian sambil menunggu pelaksanaan salat, hendaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat Allah Subhanahu wa taala agar permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dalil yang mendasari pelaksanaan salat istisqa adalah Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala la kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawadian mutabazzilan mutakhasyian mutarassilan mutadarrian fasalla rak'ataini kama yusalli fil 'id lam yakhtub khutbatakum hadhihi rawahu khamsahu wa sahahu Tirmizi wa Abu Awanah wa Ibnu Hibban. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan rendah diri, berpakaian sederhana, khusyuk, tenang, berdoa kepada Allah, lalu beliau salat 2 rakaat seperti pada salat hari raya. Beliau tidak berkhutbah seperti pada salat hari raya. Beliau tidak berkhutbah seperti khutbahmu ini. Riwayat Imam 5 dan dinilai sahih oleh Tirmizi, Abu Awanah dan Ibnu Hibban. Jumhur ulama mengatakan maksudnya tidak seperti khutbah yang lain itu, maksudnya khutbah di sini anjurannya tidak sama dengan khutbah Idul Fitri dan gerhana. Di sini lebih ditekankan kata para ulama, khutbahnya menyuruh kita banyak-banyak taubat, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tata cara pelaksanaan salat istisqa adalah satu, setelah semua sudah siap untuk sholat, muazin tidak perlu mengumandangkan azan dan iqamah. Cukup dengan menyeru as-salatu jami'ah, mari sholat berjamaah. Setelah itu salat sunnah dilakukan 2 rakaat seperti salat sunnah yang lainnya. Setelah selesai setelah salam, khatib membaca 2 khutbah yang mana isinya tadi ditekankan untuk banyak tobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Anak-anak, mari kita lanjutkan setelah kalian mendengar apa yang Ibu sampaikan tadi. Semoga kalian lebih memahaminya dan di sini kita menyampaikan kesimpulan materi hari ini. Kesimpulan yang pertama adalah salat sunnah berjamaah adalah salat sunnah yang dilakukan secara bersama-sama yang terdiri atas imam dan makmum. Yang kedua, salat sunnah Aidain adalah salat sunnah 2 hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Yang ketiga, salat kusufain adalah salat 2 gerhana, gerhana matahari dan gerhana bulan. Kemudian yang keempat adalah salat istisqa, adalah salat memohon diturunkan hujan. Inilah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya Ibu berikan tugas rumah. Tugas pertama adalah tuliskan pengertian salat sunnah berjamaah. 2, tuliskan pengertian salat Aidain dan jelaskan bagian-bagiannya. Kemudian ketiga, tuliskan pengertian salat kusufain dan jelaskan bagian-bagiannya. 4, tuliskan pengertian salat istisqa. Tugas ini bisa kalian diskusikan atau kumpulkan melalui WA atau media daring lainnya kepada guru, bapak, ibu guru kalian, guru pendidikan agama Islam di sekolah kalian masing-masing. Kemudian pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan membahas salat sunnah munfarid, yaitu salat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakannya sendirian. Sebelum kita tutup, anak-anak semua, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kalian dapat bisa mudah diterima dan dimudahkan Allah untuk mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba.
birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu pesan kepada anak-anak semua, jangan lupakan menerapkan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker apabila keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak minimal 1 meter dan menghindari kerumunan. Kita tutup dengan mengucap hamdalah dan kafarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.